Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi di Talk Show Live Bincang Hati bersama saya Devi Rahmadana Dan saya Hani Siti Nuraini. Akhirnya berdua lagi ya. Nggak enak banget siaran sendirian. Malam ini kita akan bahas tentang normalisasi. Pelan-pelan mati rasa. Ya. Pelan-pelan mati rasa. Nah, normalisasinya apa sih sebenarnya? Karena kalau kita bicara penanganan banjir Jakarta, normalisasi sungai. Insya Allah. Nah, apakah ini normalisasi apa nih sedang kita bahas nih sebenarnya nih malam ini? Wih. Lebih ke banyak recehan, pokoknya hal-hal yang negatif sebetulnya gitu kan. Tapi kok dianggap itu biasa aja zaman sekarang gitu. Itu nggak aneh gitu. Padahal itu salah gitu. Jadi seperti ada pergeseran moral adaban sekarang gitu ya. Dan ini miris banget gitu ya. Harusnya tidak normal, tapi dianggap normal. Ya, normalisasi jadi, gitu ya. Bahkan ya istilahnya yang memiliki kekuasaan tertinggi pun menganggap itu hal yang sepele gitu. Oh nggak ada masalah kok, itu biasa aja, bang umumnya gitu. Misalnya kayak kemarin ya ada yang telepon lah terkait balapan liar katanya harus dilaporin misalnya kan. Ketika dilaporin, backgroundnya itu kan udah terdengar ya. Backgroundnya di sebelah sana balapan liar gitu kan, ngung gitu segala macam. Tapi kok ketika dilaporkan dia bilang kan namanya anak muda biasa kayak gitu, padahal katanya suruh dilaporin gitu. Jadi ini apa gitu, akhirnya viral gitu kan terkait normalisasi yang tidak di tempatnya gitu. Nah, lama-lama akhirnya muncullah klarifikasi atau permohonan maaf yang seperti itu gitu kan. Sebenarnya banyak kasusnya nih, kita mau bahas dari mana dulu? Ya bentar dulu, kalau misalnya kita bahas menganggap biasa sebuah penyimpangan atau mungkin bahasa pasnya menganggap normal sebuah kemaksiatan gitu ya. Betul. Nah, kalau ini kan sebenarnya luas sekali sebenarnya zaman sekarang ya. Misalnya di semua bidang kayaknya ya. Misalnya riba gitu kan, dianggap sudah normal dari zaman kapan gitu, dari zaman kita SD juga dulu udah diajarkan nabung, dapat bunga segala macam gitu kan, padahal kan itu riba, nah itu udah dianggap normal gitu kan, bagi hasil segala walaupun macam. Namanya syariah gitu ya. Itu udah dari dulu sekali kan sebenarnya terjadi normalisasi ini. Terus kayaknya lebih ke tingkah laku ini normalisasi di pergaulan masyarakat. Terus kalau misalnya kita bicara, ini sering juga bebas keluar lagi kursus kita tingkah laku gitu. Dulu orang kalau pacaran itu malu-malu gitu. Kenapa malu-malu? Karena maksiat, dipelototin orang lah, dilarang orang lah segala macam. Nah sekarang udah nggak malu-malu lagi gitu. Artinya kan ini juga sebuah bentuk normalisasi pacaran, gitu kan? Nah bahkan nih aja ada iklan hotel gitu ya, itu nggak malu bisa kan nginep gitu cuma 100.000 misalnya, udah ada kolam renang dan segala macam. Di komennya tuh dengan santainya tuh netizen tuh bilang, bisa buat orang pacaran nggak? Bukan pasangan nikah nggak? Tidak ada rasa. Dan akun dia kan sebenarnya langsung terlihat kan ya. Nama akunnya Muhammad Muhammad Ridho. Nanti nama orang tuh jangan itu. Nama akunnya nggak inget sih. Hanya saja kan itu hal yang harusnya tabu gitu. Zaman angkatan kita, hal yang kayak gitu tuh tabu banget gitu. Mencoreng nama keluarga dan segala macam hanya untuk komentar seperti itu. Tapi pada zaman sekarang, itu mereka dengan bangganya bertanya kayak gitu. Bahkan ketika dulu kami survei terkait kenakalan remaja pada saat ini, ketika ditanyakan kepada ya cek aja ya di Instagram gitu kan, hal apa yang paling nakal yang kamu lakukan sama cowok kamu misalnya gitu kan, itu banyak cewek-cewek gitu ya jawabnya ya bobok bareng. Jawabnya gitu bobok bareng, terus booking hotel gitu loh. Dan itu nggak 1-2 gitu yang jawab seperti itu. Nggak aneh juga dengan kasus-kasus yang udah punya barang-barang mewah masih SMP atau masih SMA gitu, terutama di Bandung mungkin ya, di Jawa ya, banyaknya gitu ya. Yang paling tersorot lah, yang paling terdengarnya. Itu dengan santai mereka bilang dari sugar daddy gitu. Sugar daddy. Dan mereka jadi sugar baby gitu kan.
itu luar biasa ya, hanya demi gaya hidup gitu mereka obral apa yang seharusnya menjadi barang yang paling penting gitu ya, atau istilahnya kemuliaannya mereka itu udah diobral demi materi gitu, demi gaya hidup gitu, demi tas branded lah, demi mobil mewah lah, demi tempat tinggal yang wah lah, demi gaya hidup gitu. Apa ya, sudah pergeseran moral yang sangat luar biasa gitu, sampai ya mungkin yang kalau di Pekanbaru ya mungkin kasus yang melukai, merasa dikhianati terus dibacok dan segala macam itu kan sampai ada anggapan yang ketika pelaku kriminal melakukan itu mereka menganggap oh wajar dong dia merasa ditipu gitu, padahal dia terus melakukan aksi kriminalitas gitu. Yang disorot bukan aksi kriminalitasnya, tapi yang disorot oh karena ceweknya manfaatin dia segala macam gitu ya, itu yang jadi sorotan gitu loh. Jadi seolah-olah kalau cewek itu jadi dibacok salah dia sendiri gitu kan. Loh, tidak adakah cara yang lebih baik untuk berkata yang lebih apa ya, untuk memperbaiki sikap itu, sikap seseorang itu kan nggak mesti dibacok gitu loh. Kita punya mulut, kita punya akal gitu, kita punya kemampuan untuk berbicara. Kenapa itu tidak dikeluarkan gitu? Kita punya kemampuan untuk berdiskusi gitu kan. Kita punya orang-orang yang disepuhkan dan segala macam. Nggak mesti ngebacok loh gitu lah. Itu. Terus banyak lagi kasus-kasus terkait sekarang ini pergeseran moral gitu ya, dari yang seorang cowok ganteng tapi jadi buti ternyata gitu kan. Itu kan boti. Nah, itu kan ternyata kan normalisasi juga gitu ya. Dan bangga gitu, padahal Menormalkan itu menormalkan kelakuan gitu yang ya. istilah yang seperti itu kan sudah pergeseran moral gitu loh. Tapi untuk zaman sekarang mereka menganggap sah-sah aja LGBT pasangan gay dengan gay menikah gitu kan, anggapnya normal. Bahkan mereka pamer kemesraan di medsos, pamer dengan kekayaan dimanjakannya dialah sama pasangan gaynya gitu kan, sebagai tanda kutip sebagai istri gitu kan. Nah itu kan yang wah, dunia sudah tidak baik-baik saja. Itu luar biasa, yang kita tuh yang mau berkata apa lagi gitu, speechless. Sementara pembulian pun terhadap anak gitu sama orang tua itu kayaknya udah dianggap biasa gitu. Udah banyak orang tua, seorang ibu misalnya bersikap bully di dalam rumah terhadap anaknya gitu, sampai anaknya bunuh diri pun ada gitu. Dan itu kayaknya tuh sekarang ini nggak satu dua kasus yang seperti itu. Berarti kan mereka menganggap ini normalisasi gitu. Udah biasa loh kayak kejadian-kejadian kayak gitu. Seorang ibu tuh beban berat, jadi seorang ibu beban merawat anak itu merasa menjadi sesuatu hal yang berat banget gitu, sampai akhirnya si anak-anak itu dibentak-bentak lah gitu. Bukan anugerah terbaik dari Allah lagi jadinya kalau kayak gitu, tapi beban. Mereka menganggapnya seperti itu. Itu normalisasi juga. Jadi orang-orang tuh menganggapnya oh ini mungkin karena anaknya kayak gini gitu. Padahal itu kan bisa dikembalikan lagi kepada Islam, dikembalikan lagi kepada fitrahnya seharusnya gitu. Nah, itulah beberapa contoh. Jadi masih banyak lagi, nanti kita korek lagi ya. Nanti kita korek lagi soalnya ini menempahkan isi kepala ini lumayan juga. Menempahkan isi kepala melihat kasus-kasus yang beredar gitu ya. Kondisi sekarang ini luar biasa. Jadi ini kita tidak membahas satu kasus khusus ya, tapi kita bahas ini memang secara umum sudah terjadi, menggampangkan kemaksiatan. Betul, gitu ya. betul. Nah, kira-kira kok emang seperti ini nih. Bentar dulu, ada satu lagi ingat tadi. Yang dinormalisasi juga sekarang ini. Gitu. Apa namanya? Face card. Tahu face card? Coba ceritakan lebih jelas. Jadi, kalau dia ganteng, dia boleh ngapain aja. Jadi dia mau salah pun tetap dibela kalau dia ganteng. Nah, ini banyak nih anak-anak muda sekarang nggak. Ini generasi gitu. Apa nih alpha yang seperti ini? Ya Gen Z terakhir sama Gen Alpha lah gitu. Pokoknya kalau ganteng atau cantik, dia boleh ngapain gitu. Aja. Dia punya kuasa gitu ya. Dia mau punya kartu truf. Bukan dari si pelaku juga, kadang dari followernya. Gitu. Pokoknya kalau dia ganteng, dia cantik, dibela habis-habisan gitu, dia mau salah kayak gimana pun gitu.
Dan ini terjadi di luar negeri juga, itu ada kasus pembunuhan karena si pembunuh ini ganteng, masih muda gitu kan, ribut lah di di komentar-komentar sosmed itu, bebaskan aja gara-gara ganteng. Luar biasa. Padahal kita tidak bisa memilih ya dilahirkan ganteng atau cantik. Itu ya pemberian Allah ya. Seharusnya itu hal yang istilahnya di luar kekuasaan kita. Nah, itulah. Jadi intinya, yaitu tadi, intinya sudah terjadi menganggap biasa kemaksiatan-kemaksiatan gitu ya. Nah, ini kira-kira kalau seperti ini terus nih, terjadi seperti ini terus, ini kedepannya bakal kayak gimana nih? Kayak gimana nih kehidupan zaman anak-anak kita nanti 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian gitu. Kita aja yang punya anak yang kecil-kecil sekarang ini khawatir ya dengan pergaulan sekarang ya. Ya jadi ya kalau bayangan api lah ya, gitu ya. Kadang suka terpikir itu. Ya yang jelas kalau kondisinya begini terus gitu ya, setiap kemaksiatan di oke kan, setiap kemaksiatan dianggap biasa gitu, terus lama-lama malah dibela gitu kan. Ya kebayang aja kehidupan anak-anak kita zaman 10 tahun lagi, 20 tahun bebas lagi itu. Jadi hadis Rasul tentang ghuraba itu, menggenggam bara api itu orang-orang yang terasing seperti menggenggam bara api itu benar-benar terwujud gitu secara fakta, secara nyata. Kehidupan masa depan itu seperti ya dia yang benar dianggap salah oleh orang lain. Betul. Sekarang orang-orang yang salah dianggap benar kan gitu Triana. Kebalikannya jadi orang-orang yang benar dianggap salah. Di kantor sholat dibilang soalim. Iya. Sekarang udah terjadi juga kayak jadi, gitu kan. Orang aneh gitu kalau dibilang rajin sholat itu orang aneh. Jadi soalim banget sholat gitu. Apalagi kalau puasa gitu. Rajin sholat 5 waktu udah dipanggil ustadz. Padahal cuma sholat aja gitu dan dipanggil ustadz. Rajin duha nanti dipanggil syekh pula. Isi kajian apalagi ya kan. Nah ini kan memang akhirnya bagi kita sebagai orang tua, posisi kita sebagai orang tua itu ketika melihat gambaran masa depan itu, walaupun tidak pasti ya masa depannya, tapi kalau melihat trennya seperti ini terus, bisa kita proyeksikan masa depan itu ya akan semakin menakutkan jadinya gitu. Walaupun di satu sisi misalnya semakin banyak yang dakwah gitu ya, semakin banyak yang ustadz-ustadz di TV gitu kan, semakin banyak yang berpakaian gamis lebar gitu. Tapi kalau kita mau jujur gitu ya, serangan normalisasi kemaksiatan tadi itu sebenarnya jauh lebih masif sebenarnya gitu. Jadi memang sekarang ini kan kayak ya kita mainnya di sosmed mana gitu ya. Kalau kita mainnya di sosmed yang ikut ustadz, ya emang HP kita tuh isinya ustadz saja gitu. Kita ada emang algoritmanya begitu memang kan, nggak ditunjukin tuh maksiat-maksiat itu gitu. Ya. Nah, jadi seolah-olah hidup kita tuh udah baik-baik saja gitu. Padahal secara fakta di luar sana itu luar biasa kerusakannya gitu. Lagi dengan misalnya adanya grup-grup WhatsApp, yang hobi apa nanti join ke grup WhatsApp itu. Wah, soalnya banyak cerita juga ya kan dulu kan, waktu masih sebelum ke rumah sini itu di lingkungan sana ada grup WhatsApp yang LGBT gitu. Terbawalah anaknya, akhirnya tersedot mereka sesama teman cowok pulang sekolah nonton bareng gitu. Ternyata berjamaah di sana melakukan maksiat, cowok sesama cowok. Padahal dia orang yang alim gitu, rajin sholat, tapi karena ada peluang, ada celah nonton yang nggak ahsan gitu, sama sesama teman sepergaulannya gitu ya, sesama teman yang join sama-sama di grup WhatsApp yang kebetulan LGBT itu, akhirnya terbawa lah gitu. Yang akhirnya ada juga cerita playing victim. Playing victim ini anak perempuan pula lagi, ngunci anak laki-laki di kamar mandi masjid. Terus ya malah dia mempertontonkan segala macam itu gara-gara grup itu juga gitu, terbawa juga macam-macam kasusnya gitu ya, dengan kenakalan remaja, dengan normalisasi ini ya itulah pengaruh yang muncul semakin besar karena handphone pun bebas diakses oleh anak-anak. Jadi mereka bisa dengan leluasa mencari atau bergaul dengan orang-orang yang di luar
di luar sana yang belum tentu ahsan gitu, belum tentu baik gitu pergaulannya, akhirnya terseret gitu sampai ada sanksi sosial misalnya. Nggak nyangka anaknya yang alim banget di rumah ternyata kegap melakukan LGBT, apa nggak malu orang tuanya gitu kan, akhirnya pindah rumah gitu kan. Ini hal yang betul-betul ya sudah ya miris gitu ya, menyedihkan gitu ya, menyedihkan ya secara sosial gitu kan, udah memang sudah umumnya seperti itu gitu kan ya. Yang umumnya ini yang normalisasi ini ya sebenarnya betul-betul jadi masalah gitu. Seharusnya kan kita support itu kan orang-orang yang istilahnya berbuat kebaikan ya, tapi sekarang masyarakat itu apa istilahnya seolah-olah sesuatu hal yang tidak baik itu hal yang biasa gitu loh. Ini fashion loh, ini gaya hidup loh, ini semuanya ke arah sana gitu. Jadi suka-suka gitulah. Akhirnya muncul normalisasi ini. Ya kalau Villa juga sebenarnya apa ya, ada pengaruh, bukan ada pengaruh, peran besar juga gitu ya dari gaya hidup apa namanya, liberalisme. Betul, gitu, bebas, gaya hidup bebas gitu ya, seolah-olah yang benar itu adalah apa yang dirasakan oleh manusia. Jadi kalau manusia merasa benar itu harus dibela gitu, bukan apa yang seharusnya benar gitu. Tapi kalau dia ngerasa pacaran itu benar, ya itulah yang benar gitu. Kalau misalnya apa namanya ngebentak-bentak orang itu yang benar, ya itulah yang benar gitu. Pokoknya jatuhnya tuh kepada perasaan masing-masing gitu. Apa kata rasa manusia, itulah yang dianggap sebagai kebenaran. Karena ya itulah namanya liberalisme itu ya. Berdasarkan hati ya, Suka-suka dia, bebas-bebas dia saja gitu. Bukan syariat lagi patokannya, tapi sudah bergeser nilai. Jadi gimana jadi nyamannya gitu ya. Iya, jadi ya inilah sebenarnya bentuk apa ya? Bentuk kesemena-menanya rasa manusia gitu. Manusia itu punya rasa, pasti punya rasa. Manusia itu pasti punya rasa. Itu sudah ditanamkan oleh Allah kepada diri manusia. Manusia itu punya perasaan, punya rasa. Tapi ketika rasa ini yang diglorifikasi, gitu kan, ya dia sebenarnya bukan hidup, gitu. Tapi sebenarnya dia mati, gitu. Mati rasa sebenarnya, gitu ya. Rasa ya, yang mati. Pelan-pelan mati rasa, gitu kan. Dia nggak merasa kalau itu sebenarnya hati dia itu sedang mati sebenarnya, gitu. Betul. Ya bayangin aja. Misalnya nih kita, gitu ya, ketika kita melihat orang melakukan kemaksiatan di depan kita, lalu kita menganggap, oh itu udah normal kok zaman sekarang gitu. Ya, biasa aja itu, gitulah katanya. Apa bukan dibilang orang mati rasa jadinya gitu? Ngeliat kemaksiatan dia diam-diam aja, santai gitu. Udah ada zamannya kok, memang biasa zaman sekarang kok. Gitu. Empatinya kurang ya, turun banyak ya. Empatinya mati, ya. Hatinya tuh mati. Pelan-pelan tuh emang mati rasa jadinya. Udah gak punya rasa jijik, gak ada rasa muak gitu. Ya, kayak ada kejahatan gitu. Atau ada kecelakaan yang sibuk kan malah syuting-syuting ya, bukannya nolong, bikin konten gitu atau kan, malah nyuri-nyuri ya kan. Ada juga ya itu orang kecelakaan malah dirampok gitu kan. Iya. Rata-rata gitu juga. Papa tuh gitu dulu. Gitu, ini kan emang ya ketika apa maksiat kecil dianggap hal biasa, pelan-pelan bergeser terus, ya lama-lama akhirnya yang dia menganggap rasa hati dia itu sedang dipenuhi, ya sebenarnya tidak gitu. Justru sebenarnya itu sedang mati rasa. Nah ini yang kita coba bedah lagi nanti dari sisi mesin hati, sebenarnya seperti apa sih orang-orang yang menormalisasi penyimpangan-penyimpangan ini, menormalisasi kemaksiatan-kemaksiatan ini gitu. Banyak dinau kayaknya mainnya ini, walaupun eksistensi ada. Ya kan normalisasi. Coba dari Umi, pandangan Umi gimana coba? Apa? Ya gimana nih kondisi mesin hatinya gimana nih? Ya kalau misalnya terlalu luas, ambillah satu contoh normalisasi, kita lihat dari mesin hatinya kayak gimana. Biasanya sih kalau melihat kasus yang beredar ya, rata-rata memang dia kena di mesin hati nau. Kenapa? Kasih sayang. Kasih sayang ya, mesin hati kasih sayang. Kenapa? Karena merasa kurang dapat perhatian, itulah jadinya muncul berbagai macam tingkah yang aneh. Ya kan? Kayak misalnya
kasus apa ya yang kita ambil ya? Coba satu ambil. Kasus. Normalisasi yang paling baru deh, yang paling tren-tren sekarang. Normalisasi apa ya, semuanya udah barang lama semua sih sebenarnya. Yang terakhir aku liatin tadi siang aja lah, kayak seorang ibu membuli anaknya kan, sampai angkat telepon anaknya, kalau nggak diangkat aku bunuh kamu, aku ini aku ternyata nggak lama, setengah jam atau berapa jam anaknya bunuh diri. Ya itu kan udah kena banget tuh yang namanya mesin hati kasih sayang. Itu pasti anaknya merasa nggak disayang, di rumah malah dia dibully sama orang tuanya sendiri, sama ibunya lagi gitu. Dan si ibunya itu melakukan itu pasti dia juga kasih sayangnya nggak dapet full, dia entah dari suami dia nggak dapet, jadi istilah sindrom ibu dengan beban anak jadinya, bukan dengan anugerah anak ya, tapi ibu dengan beban anak. Jadi setiap tingkah anaknya dia pandang negatif gitu, setiap tingkahnya dia pandang hal sesuatu yang memberatkan, setiap tingkah anaknya dia memandang itu adalah hal yang nyusahin gitu. Punya anak ini nyusahin gitu, punya anak ini ngerepotin, punya anak ini banyak biaya, punya anak ini harus dikasih makan, harus ini harus itu. Jadi beban buat dia. Kenapa? Karena mesin hati kasih sayang si ibu itu sendiri tidak terpenuhi dengan baik, menularlah ke anaknya. Akhirnya anaknya, apalagi yang dicari di dunia ini, memilih bunuh diri gitu. Berarti eksistensi dia tidak dihargai juga gitu kan, di keluarga gitu, malah dia ditindas di keluarga. Tentu istilahnya tak ada lagi harapan yang bisa dia ambil gitu. Akhirnya udah bunuh diri aja. Mungkin ini yang menyenangkan ibuku, mungkin ini yang bikin aku lebih tenang. Itu akhirnya bunuh diri gitu. Artinya secara kasih sayang terluka ya. Ada pengabaian dari orang tua sehingga anak pun merasa ya sudahlah, apalagi yang mau aku kejar. Aku berbuat gini juga nggak pernah ada yang peduli gitu kan, nggak disayang, atau bahkan malah nggak berharga dia sengaja berbuat maksiat supaya orang tuanya merhatiin. Betul. Tapi ternyata tidak gitu juga. Malah dimarah-marah juga ternyata kan. Malah pokoknya apa yang dia cari dari orang tuanya tetap nggak dapat. Jadi sengaja bermaksiat. Ada kan yang ini kemarin tuh, yang nikah dijodohkan, anak kiai. Mungkin tahu ceritanya gitu, anak kiai dijodohkan sama bapaknya, protes. Pas hari akan nikah dia nggak pakai kerudung, rambut dicat merah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim ya. Pening dan kepala. Ya itu tadi komentar netizen malah banyak membela gitu kan. Walaupun sebenarnya ini kesalahan ditimpa kesalahan gitu. Lalu dianggap ya benar harus kayak gini nih, harus ngelawan tradisi segala macam gitu. Ya enggak. Enggak gitu caranya gitu. Itu karena namanya belum kasih sayangnya belum dapat, pemahamannya kalau belum. Itu jelas tuh gara-gara kasih sayang bermasalah. Gitu. Akhirnya yang rasa dendam aja nih dinikahin tanpa kenal gitu, tanpa ta'aruf dulu, atau bukan istilahnya tanpa pacaran mungkin ya. Iya, tanpa pacaran. Jadi nggak paham. Ada juga komentarin, ya wajar lah nggak mau, wajah suaminya begitu gitu kan. Emang bukan yang standar minjung kau siapa sih namanya gitu ya. Nggak apa lagi namanya itu. Bukan standar itu memang gitu. Cuman ya kembali lagi, netizen kalau ganteng diterima, kalau nggak ganteng ditolak gitu. Kacau lagi gitu. Standar udah berubah semua. Standar materi ya, udah standar. Standarnya udah berubah semua lah standarnya gitu. Akhirnya terjadi normalisasi lagi. Jadi jelas artinya gini, ketika kasih sayang bermasalah pada diri anak, maka penyimpangan-penyimpangan itu akan terjadi dan mereka akan menganggap itu adalah hal yang biasa. Lalu ketika banyak teman-teman yang melihat, ketika banyak teman-teman yang melihat, ya itu juga dianggap emang udah zamannya emang begitu gitu. Kayak yang kemarin itu juga baru tadi siang ya. Ya anak-anak pacaran gitu kan, si ceweknya lagi ngambek nggak mau naik motor, si cowoknya narik masih nolak, sama teman ceweknya yang lain diangkatin didudukin ke motor gitu. Ya akhirnya maksudnya si teman ini
ngedukung banget nih temannya pacaran gitu ya. Artinya pacaran itu sudah sesuatu yang sangat normal. Hai Krucil. Nah, kalau dari Api lihat ini sebenarnya nyambung juga dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Jelas ini adalah bermasalah di pengabdian kepada Allah. Gitu. Menganggap hal kemaksiatan itu adalah hal sepele gitu. Dan ini memang terjadi secara generasi gitu. Ketika ketaatan kepada Allah itu lemah gitu kan, menganggap dosa itu hal yang biasa gitu. Nggak takut sama dosa Nggak malah. takut sama dosa gitu kan. Atau pilih-pilih dalam masalah dosa. Gitu. Ya pasti akhirnya menganggap perilaku dosa itu hal yang boleh-boleh saja. Biasa-biasa aja. Ya kan kita sering lucu ngelihatnya, ditawarin babi nggak mau, ditawarin minuman keras nggak mau gitu kan, biar nggak mau, tapi sambil pacaran. Jadi secara standar moralnya memang sudah sangat bergeser sekali, secara ketaatan juga sudah sangat bergeser sekali. Nah ini kemarin Nabi bahas juga sama teman-teman itu. Sekarang ini kan kita Muslim di Indonesia ini kan pegangannya itu adalah rukun Islam, ya. Jadi dianggap kalau udah melaksanakan rukun Islam itu udah selesai lah urusan ibadah, gitu kan. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya kan. Lalu ketika ditanya, apakah kamu sudah bertakwa? Oh sudah, saya sholat, saya zakat, saya puasa. Saya jadi haji, kenal gitu takwa kan. itu cuma itu aja ya. Saya sudah bertakwa. Gitu. Tapi tanya lagi, takwa itu apa? Ya itu ngerjain zakat, ngerjain sholat, ngerjain puasa gitu ya. Perintah dan larangan, dia bilang kan. Perintah dan larangan. Oke, semua perintah, semua larangan, semua perintah dikerjakan, semua larangan ditinggal. Rukun Islam itu ada bahas larangan nggak? Gitu. Ternyata nggak ada. Rukun Islam itu kan semua perintah. Diperintah untuk bersyahadat, perintah melaksanakan sholat, perintah melaksanakan menunaikan zakat, perintah haji, berpuasa, dan perintah menunaikan haji. Nggak ada mas larangan. Artinya kalau menunjukkan diri hanya dengan rukun Islam, yang bagian larangannya belum dikerjakan, belum masuk gitu. Apa aja dilarang? Larangan berzina, larangan riba, banyak gitu kan. Banyak sekali tuh, larangan mencuri, larangan memata-matai gitu, larangan gibah gitu, larangan gosip. Itu kan sebenarnya banyak sekali gitu larangan-larangan. Nah, itu nggak disebutkan di dalam rukun Islam. Kalau kita hanya melihat rukun Islam itu hanya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Gitu. Nah, ketika kondisi masyarakatnya seperti itu, ya udah jelas masyarakat bermasalah secara pengambaan. Kalau sudah bermasalah secara pengambaan gitu kan. Ya, artinya ketika ada maksiat-maksiat, ya itu tadi, nggak paham kalau itu tuh sebenarnya hal yang dilarang. Nggak paham atau nggak peduli juga bisa jadi enggak? Kita berprasangka baik saja lah ya. Nggak paham, nggak tahu kalau itu dilarang gitu, kita berprasangka baik. Nggak tahu itu dilarang gitu. Jadi nggak tahu tuh kalau ternyata pacaran itu dilarang gitu. Karena pada umum ya, karena umum orang pacaran gitu kan. Mereka taunya kalau menikah tuh pacaran duluan gitu kan. Berarti itu proses menikah gitu, pahamnya gitu ya. Persiapan untuk menikah gitu. Padahal belum tentu ya. Proses supaya cocok, ketemu pasangan yang cocok, bahasanya gitu. Walaupun secara penelitiannya lebih tinggi tingkat perceraian orang pacaran daripada yang tidak pacaran. Nah, ketika tidak tahu apa yang dilarang, ketika melihat perbuatan terlarang tersebut depan mata, ya dianggap fine-fine saja. Selama sholat, zakat, puasa, haji. Oh dia sholat, dia zakatnya nggak apa-apa kayak gitu, dia wajar, dia orang beriman kok. Apalagi paham gitu ya, kan paham ibadah sama Allah katanya. Apalagi suka bagi-bagi uang, itu dianggap lupa semua itu kemaksiatan dia itu. Gitu. Pokoknya dia tuh bener aja pokoknya ya. Pokoknya dia dermawan, suka bagi-bagi, nggak apa-apa deh dia. Apalagi jalan-jalan kalau dia kebagian gitu kan. Jalan-jalan nggak pakai baju nggak apa-apa. Yang penting dia dermawan.
Apalagi ganteng kayaknya. Ganteng, cantik gitu kan. Nggak apa-apa nggak pakai baju, penting dia bagi-bagi duit banyak. Gitu. Ya itulah kondisi masyarakat kita sekarang. Kacau. Jadi Sudah standarnya sudah kacau. ya wajar lah akhirnya ketika pergeseran tersebut geser terus gitu. Dianggap normal, dianggap normal, dianggap normal. Gitu. Dan itu akan bergeser terus. Kita nggak tahu nanti suatu saat sampai kapan kayak sekarang. Sejauh apa pergeseran itu sekarang aja udah yang jujur ya, saya sebagai angkatan angkatan berapa kita? 98 ya. Angkatan 98 sekolahnya gitu kan. 98. Iya. Ngelihat pergaulan sekarang yang banyak terbengong-bengong gitu. Banyak yang wah zaman kita dulu gitu. Gak seheboh Hampir sama ini. aja. Enggak ya? Enggak lah. Dulu tuh walaupun ada ya yang seperti sekarang, tapi satu-satu gitu, cuman percikan-percikan. Kalau sekarang kayak udah berjamaah gitu. Kayak misalnya yang punya sugar daddy gitu kan, yang kayak gitu-gitu tuh dulu mungkin ada ya di zaman kita masih SMA gitu, 1-2, tapi enggak begitu terlihat. Tapi kalau sekarang marak dan biasa aja. Saya kemarin nih pulang kampung nih, bulan Januari ya, waktu pulang kampung. Pulang kampung tuh ke Pulang Bandung, kampung, pulang kota. ke pelosok nih, di kampung dong, ke kampung. Kampung Pinggiran Bandung, pulang ke Banjaran gitu, ketemu orang tua, udah gitu dari Banjaran ke Ciwidey. Itu terkaget-kaget gitu, ketemu dengan masyarakat sekitar gitulah. Di Banjaran, baik di Banjaran, baik di Ciwidey, ketemu orang-orang desanya itu, cewek-cewek desa kan kalau dulu ya polos-polos gitu ya. Begitu sekarang ketemu orang desanya, Masya Allah, rambutnya yang dicat-cat, make upnya yang pada penuh di rumah gitu ya. Walaupun mereka bilang make up minimalis lah ya, minimalis, tapi full juga dari eyeshadow sampai ke blush on dan segala macam. Saya pikir, ini di kota apa di mau kampung? pergi kondangan kali. Enggak, pakai baju rumah, Cin, jalan kaki. Belum ganti baju. Ke warung, Cin, ke warung itu, ya Allah. Dalam hati, bukannya lagi di kampung ya? Kok kayaknya aku yang lebih orang kampung daripada mereka, karena kita mungkin simple ya kayak hidupnya gitu ya. Pas melihat mereka yang begitu full gitu. Dan itu pagi-pagi gitu loh, pagi-pagi yang biasanya orang baru bangun tidur mukanya kucel itu udah full. Iya, itu mau pergi pesta itu, mau pergi pesta itu, belum ganti baju. Berprasangka baik kita ya, berprasangka baik. Nggak 1-2 lagi, Cin, aduh, sampai ya, Masya Allah, ini kayak gini banget ya sekarang kehidupan tuh gitu lah istilahnya. Betul-betul luar biasa ya. Itu kan nggak murah juga maksudnya, dan melakukan mereka aktivitas make upnya setiap hari itu aja ya istilah costnya udah berapa kalau untuk orang-orang yang di kampung gitu. Berarti kan ya mungkin sekarang udah pada mampu atau walau alam bisawab begitu loh. memang shocking, jujur aja shocking gitu. Udah nggak kayak di kampung jadi rasanya tuh ya gitu, begitulah. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Speechless, bos. Ya udah, jangan ngomong dulu, kita lanjut. Ya lanjut. Oke, tadi kasih sayang berarti bermasalah karena memang dari orang tua kurang pengasuhan, kurang dekat sama anak, sehingga anak mencari aktualisasi di luar yang pokoknya bertingkah hingga terjadilah penyimpangan tersebut. Dari sisi penghambaan, ketaatan kepada Allah bermasalah karena memang secara masyarakat sudah terjadi mispemahaman tentang apa yang harus dikerjakan, hanya mengerjakan yang diperintahkan, itu pun nggak semua, tapi yang dilarang dianggap tidak ada gitu. Nah, ketika sudah bermasalah kasih sayang, sudah bermasalah penghambaan, eksistensi pasti ikut bermasalah. Sekarang ini kan kalau kita menyampaikan gitu ya, itu nggak boleh tuh gitu, itu malah kita yang diserang gitu. Iya, jatuh memang kayak gitu ya. Nah, akhirnya udahlah ngapain ngomong lah, nanti aku yang salah. Akhirnya ya ini cerita flashback juga nih. Sekarang di dunia pendidikan aja, sekarang banyak guru-guru istilahnya yang secara tidak langsung ada curhat juga nih. Mereka
takut ada curhat, atau kita lihat juga ya di Instagram banyak kasusnya di medsos gitu kan. Mereka bilang mereka takut membicarakan kenakalan anak-anak pada saat ini kepada orang tua. Karena nanti gurunya disalahkan. Karena nanti malah mereka yang disalahkan, mereka yang dibully. Kan memang faktanya gitu ya di medsos itu, ketika seorang guru berusaha meluruskan muridnya gitu kan, yang terjadi apa, malah gugatan jadi orang tua murid, terus istilahnya pemukulan dari anak-anak didiknya gitu kan, dibully malah dia sama murid-murid anak sekolah itu, padahal dia itu seorang guru gitu yang harusnya dihormati, dihargai, didengar gitu kan. Tapi bukannya didengarkan. Sekarang posisi guru tuh udah bergeser. Guru tuh cuman formalitas, cuman boneka pendidikan aja terkesannya itu. Jadi mereka hanya boleh menyampaikan ilmu terkait adab, karakter dan segala macam anak-anak didiknya. Mereka nggak boleh ikut campur. Nah, terkesannya seperti itu sekarang. Jadi ya miris jadinya, apa ya, dengar sampai seorang guru tidak berani berkata atau tidak berani meluruskan tingkah anak didiknya kepada orang tuanya karena takut ancaman sosial lah istilahnya gitu kan. Ancaman sosial jatuhnya. Karena ya udah, itu yang terjadi, malah mereka yang dilaporkan ke polisi, malah mereka, apalagi kalau misalnya anak didiknya itu anak polisi dan segala macam ya. Kayak kemarin terjadi di mana tuh kemarin ya? Kasus apa yang dia Pak, kasus anak yang pelecehan itu. Biasanya ada tuh beberapa kita ada gubernur, ada camat, anak-anak pejabat gitu. Malah mereka bertingkah karena posisi sang ayah gitu. Gitu. Berarti di sini berarti ya kalau sampai dia berani berworo-woro, belakang ada backing, ayah aku ada backing, berarti sebelumnya mungkin pernah ada tingkah yang dibenarkan gitu dari backingannya itu, jadi mereka berani gitu, nanti aku dibela nggak masalah gitu ya. Kira kan ketika mencoba membangkitkan eksistensinya, mencegah kemungkaran gitu ya, itu nggak bisa juga gitu, menyampaikan kebenaran, mencegah kemungkaran itu nggak bisa, akhirnya eksistensinya tertekan juga gitu. Akhirnya depresi lagi. Membiarkan kemaksiatan, ya udahlah, daripada aku ngomong aku dimarahin, udahlah biar aja lah, mau maksiat gimana maksiat lah gitu ya. Yang senang kan yang orang-orang yang menormalisasi tadi, yang gitu, kita nggak ada mau koreksi lagi, kita nggak ada ingatin lagi gitu. Ya udah, kena semua, udah itu kasih sayang kena, pengakuan kena, eksistensi kena, udah gitu. Lengkap itu, all in ya. Mesin hatinya error. Nah, dari sisi tadi kan dari sisi guru ya. Nah, dari sisi misalnya dari pelajar-pelajarnya, dari murid-muridnya juga gitu, atau dari masyarakat anak mudanya gitu. Siapa yang punya duit yang menang ya? Nah, ketika hidupnya itu mengejar-ngejar tren, ada tren ini, sibuk ikut ini, idolnya datang sana dikejar-kejar segala macam. Ini kan juga sebenarnya gambaran eksistensi itu udah kena gitu. Nggak punya identitas diri, dia sibuk mencari identitas dirinya itu dia tempelkan kepada idolnya, kepada fans, kepada idol ya. Ya kayak anak-anak alfa aja lah sekarang ya. Bahasa anak alfa sekarang. Nggak ada maknanya, mereka ngikut-ngikut doang gara-gara ngelihat di internet gitu. Karena di internet ada, ikut-ikutan, ditanya maknanya nggak tahu, dan memang anak-anak Amerika yang melakukan itu juga sebenarnya nggak ada maknanya, cuman memang kena rame-rame ngerjakan, mereka ngerasa, oh kalau aku ikutan ngerjakan aku keren. Nah, eksistensi kan gitu. Ya. Keren, gaya, jadi, gaul, in gitu ngerasa kan? Keren kalau ikut-ikutan orang. Ya kan sebenarnya nggak keren. Apa yang dikerenin nggak ada maknanya? Keren ikut-ikut orang gitu. Keren tuh kalau jadi pemimpinnya, jadi trendsetter ya itu baru keren. Ya ikut-ikutan tren itu nggak keren. Ya itu pergeseran nilai. Akhirnya ya dampak tadi pergeseran nilai, terus-terusan dianggap hal biasa. Jadi dianggap ikut-ikutan tren, ngejar-ngejar mode-mode terbaru, itu dianggap itulah yang keren gitu. Ya sudah lengkap banyak itu hancurnya. Ya. Banyak ya tadi apa katanya yang Api suruh tanya tadi ke Abang tuh. Apa singkatan itu, Pi? Oh, iya TTA. Tuh. Yang tahu-tahu aja. Nah, kalau itu masih aman lah gitu kan, tidak arahnya ke maksiat gitu, enggak gitu. Jadi ya
Ya sudah, itu udah lengkap lah itu. Kasih sayang bermasalah, Eksistensi. menghambat bersalah, Mm-mm. eksistensi bermasalah, ya wajar ketika akhirnya Satu terjadi paket. normalisasi kemaksiatan, dan dia akan terus berjalan kalau kondisi ini tidak berubah. Gitu. Nah, terus ini apa nih yang bisa masih ada nggak yang bisa dilakukan oleh orang tua nih? Atau pasrah saja dah orang tua dah hadapin apa namanya, udah takdir dah ini, ikutin aja. Ya, untuk orang tua yang paham, dia paham ada pergeseran nilai, mungkin dia akan beraksi. Tapi untuk orang tua yang memang dia istilahnya sudah bermasalah di ketiga mesin hati itu gitu. Ikutan bermasalah pada orang tuanya. Iya, itu yang menyerumuskan sebetulnya. Jadi ya istilahnya tergantung siapa yang memandang ini gitu. Kalau mereka yang paham pasti ingin perubahan, ingin arah yang lebih baik, ingin bisa melindungi anak-anaknya di masa mereka dewasa. Tapi berarti, kalau orang tua yang tidak peduli itu, peduli yang penting aku melepas beban hidup. Berarti kita seuzon lagi ya, kita seuzon lagi. Kok seuzon? Husnuzon lagi, kita husnuzon lagi, berprasangka baik lagi bahwa di sini yang nonton konten-konten kita tuh orang tua yang ingin ada perubahan, orang tua yang paham, ingin ada perubahan. Ya, jadi nah, orang tuanya pengen perubahan nih. Apa yang bisa orang tua lakukan nih dengan kondisi yang sudah diserang dari semua sisi seperti ini nih? Harus banyak bersuara. Orang tua harus banyak bersuara. Bersuara, oke. Arahnya kemana nih? Bersuaranya maksudnya kemana nih? Menyuarakan kebaikan, memberitahukan yang salah dan yang benar, beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau aku sih nganggapnya masih mencari yang hubungan orang tua sama anaknya gimana nih? Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk anaknya supaya, ya kan sekarang ini kan kondisinya makin sana makin parah, makin sana makin parah. Artinya kan jangan sampai anak kita jadi pelaku juga nanti yang kondisi itu makin parah gitu. Artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan kepada anak kita dalam konsep mesin hati ini. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak. sudah ya istilahnya pertama mungkin komunikasi dulu ya. Komunikasi sama anak-anak. Kasus-kasus yang di luar sekarang terjadinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Istilahnya anak-anak pun harus diajarin untuk menganalisa kejadian-kejadian di luar. Jadi mereka paham gitu. Oh, ada yang tidak baik-baik saja. Karena mungkin ketika anak-anak ya istilahnya berada di lingkungan yang soleh gitu ya, bisa jadi mereka tidak sadar ada pergerakan seperti itu di luar. Membuat mereka tidak waspada misalnya kan, karena mereka di lingkungan anak yang soleh. Tapi kalau satu waktu mereka istilahnya secara tidak sengaja ada celah yang membawa mereka ke lingkungan yang tidak baik, kan bisa jadi karena mereka nggak tahu apa-apa ya polos-polos aja gitu loh, tidak sadar dengan lingkungan sekitarnya. Jadi anak-anak kita juga harus update berita juga, tahu juga kasus-kasus yang beredar di luaran, minimal garis besarnya aja. Itu kita harus informasikan juga sama anak-anak gitu. Kayak misalnya pelecehan seksual nih, mungkin kalau anak yang polos disentuh gitu kan, dia santai-santai aja, padahal orang yang menyentuh tuh pedofil gitu misalnya gitu kan, ada maksud lain. Tapi karena anak polos gitu, dia ngerasa disayang aja, padahal dia sedang diraba-raba istilahnya gitu. Nah yang itu kan harus diinformasikan sama anak-anak. Minimal kita memberitahukan batasan antara mahram yang bukan mahram gitu kan. Jadi anak-anak yang sudah mumayyiz ini sudah tahu yang benar atau yang salah, itu tahu yang tidak benar yang mana, yang benar yang mana gitu. Nah begitu juga dengan kasus-kasus yang beredar di luaran ya, ketika ada pembulian atau apa, minimal mereka pernah mendengar atau misalnya mengetahui lah istilahnya. Itu jadi ketika ada hal yang misalnya itu mengarah atau mendekati ke arah mereka, mereka lebih waspada gitu. Kalau Umi nganggapnya gitu sih, karena buat Umi komunikasi itu penting ya sama anak-anak ya. Jadi istilahnya anak-anak bisa waspada, bisa lebih tahu duluan, karena bisa kita dapat informasi sebelumnya itu membuat anak-anak pintar. Maksudnya gini, anak-anak kalau udah dapat informasi awal, dia bisa menganalisa gitu. Nah itu, terus ya kita sama anak-anak ini wajib juga istilahnya mengarahkan mereka untuk mencari ilmu ya.
bukan hanya ilmu sekolah, tapi ilmu agamanya gitu, ilmu Islamnya gitu. Jangan sampai secara nggak sadar mereka bergeser pemahaman, mereka bergeser standar dari keluar dari Islam, tapi mereka nggak sadar. Jangan sampai di situ, karena ya ini normalisasi ini kan terkesan ringan. Maksudnya gini, kayaknya biasa-biasa aja, bahasanya lembut gitu loh. Pergeseran itu lembut dilakukan gitu. Pelan-pelan tapi pelan-pelan yang bikin mati rasa itu gitu kan. Jadi jangan sampai anak kita tidak menyadari pergeseran-pergeseran itu gitu. Kita harus ya itu begitu ada kasus atau apa kemungkinan itu bisa jadi bahasan dengan anak-anak yang sudah mumayyiz, itu bisa mengembalikan mereka on track gitu loh. Kok bisa kayak gitu ya nak, kenapa ya? Nah, itu diajak diskusi juga sama anak-anak, itu penting gitu untuk anak-anak apalagi yang sudah balik, apalagi gitu ya yang sudah mumayyiz, apalagi udah usia-usia SMP, apalagi gitu kan, sebesar Gazi, sebesar Abang Raka, sebesar Balki, sebesar Asma pun sudah bisa kita ajak ngobrol. Bahkan seumur Zainab kalau misalnya anaknya sudah paham komunikasi dua arah itu kan bisa. Mi kok bisa ya kayak gitu, misalnya dia ngelihat nih di jalan, lagi jalan dia ngelihat Mi itu kan cowok, tapi kok dia pakai rok, tapi kok dia dandan, kok dia pakai lipstik. Anak TK kan paham itu ya. Dia tahu itu laki-laki, tapi kenapa dandanannya perempuan? Pasti dia bertanya. Ya, kita sampaikan, itu fitrahnya sebenarnya dia adalah seorang laki-laki, tapi karena pergaulan dia terbawa, istilahnya gitu. Ya, bisa jadi kasih sayangnya itu tidak terpenuhi dari orang tua, sehingga jadi cari perhatian di luar, cari eksistensi di luar. Nah, berubahlah dia menjadi seperti itu dan tidak ada yang meluruskan, misalnya gitu. Itu kan harus diinformasikan ke anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita saking polosnya terbawa arus tanpa sadar gitu. Itu yang istilahnya yang bisa kita lakukan lah sebagai orang tua, mengajak anak-anak misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang memperdalam ya penghambaannya mereka, jatuh ke mesin hati penghambaan. Itu bisa dengan ya kalau misalnya dia sekolah di sekolah tahfiz, bisa dengan membantu hafalannya, terus yang lebih oke lagi gitu kan, membantu pemahaman dia terkait Islam. Misalnya kita ajak mereka untuk mengkaji Islam seminggu sekali. Nggak mesti kita juga dong yang ngisi. Kalau misalnya ada teman-teman kita yang bisa ngisi, atau mungkin bisa di komunitas yang positif, kenapa enggak gitu. Masukkan mereka ke sana. Seminggu sekali, 2 jam gitu. Itu kan sekarang malah pada takut orang tua apa ini anaknya mau dibawa ngaji, janganlah jangan gitu. Ya, itu sebetulnya pilihan. Mereka mau anaknya lebih baik apa enggak. Jadi bisa jadi pemahaman mereka yang salah. Jadi mereka menganggapnya anak dibawa ngaji itu mau dibawa jadi radikal kali ya gitu. Jadi ya radikal kayak gimana dulu gitu. Jadi ya harus diluruskan dulu apa yang bikin dia berkata jangan. Jangan sampai dia berkata jangan tapi ternyata salah paham gitu loh. Kan istilahnya apa ya? Selama itu baik untuk masa depan akhiratnya tuh kenapa enggak gitu. Kita yang usahakan sebagai orang tua belum tentu bisa loh. Jangankan gitu mengajarkan ilmu Islam kepada anak-anak, kadang-kadang ngingetin mereka sholat 5 waktu aja sering kelewat orang tua. Orang tua sering kelewat. Iya. Sehari 5 kali aja suka masih ada yang kelewat ngingetinnya gitu kan. Ini yang seminggu sekali apalagi gitu, dengan kesibukan orang tua apalagi sekarang mungkin nyari nafkah ini lagi susah gitu kan. Bisa jadi ya istilahnya apa yang tidak bisa kita lakukan nggak usah dipaksain lah. Memang kalau butuh bantuan orang ya carilah komunitasnya gitu, komunitas yang bisa membawa anak-anak dalam kebaikan ya. Ya itu sih yang menurut Umi bisa dikejarkan ya, bisa dikejarkan untuk anak-anak, karena gini ya, apalagi anak-anak yang sekolahnya nanti jauh gitu ya. Kita harus punya fondasi yang kuat. Memang syarat dari kita kalau anak-anak sekolah jauh ya itu ya, untuk menjaga lingkungan pergaulan mereka ya harus mengkaji Islam minimal seminggu sekali, terus hafalannya jalan. Itu yang kita usahakan untuk berada di lingkungan mereka gitu. Jadi sama Allah gitu. Kalau penjagaan kita sebagai orang tua sebatas mana lah kemampuan kita menjaga anak-anak kan. Penjagaan terbaik ada penjagaannya Allah gitu. Ya, tapi coba breakdown ya. Boleh. Tapi coba breakdown. Boleh banget. Pertama,
orang tua harus ada komunikasi, harus ada pengarahan kepada anak. Nah, tiga nih harus ada penguatan di mesin hati kasih sayang. Tadi kan yang menjadi masalah adalah ketika orang tua Masalah gagal juga kasih sayang sama anak kan gitu. bagi yang misalnya ini ya single parents gitu, Nah, sebenarnya nggak ada masalah sih, tinggal teknisnya harus tahu. divorce gitu. Sebenarnya kalau tahu tekniknya single parent itu nggak ada masalah sebenarnya. Cuman ya itu pembahasan yang lain nanti. Nah, tadi yang kenapa menjadi masalah terjadi normalisasi karena ternyata orang tua gagal berkomunikasi sama anak. Artinya kalau mau komunikasi lagi ini harus ada sesuatu dulu nih gitu, nggak bisa udah jelas-jelas orang anaknya nggak mau dengar dia lagi tiba-tiba minta perintah gitu, oh kamu gini ya, makin kabur anaknya Minta gitu. maaf dulu itu. Nah, artinya emang ya kalau misalnya anaknya masih usia-usia apa SD awal gitu ya, TK SD mungkin masih bisa lah kita langsung membangun komunikasi lagi sama anak gitu. Yang biasanya jarang ngomong sama anak jadi banyakin ngomong gitu. Yang biasanya sibuk di luar dikurangin sibuk di luarnya, lebih banyak interaksi sama anak. Nah, kalau sudah masuk prabalik, sudah masuk balik, sudah dewasa, ini udah nggak bisa lagi main perintah-perintah, main pendekatan secara langsung gitu ya. Ada pendekatan yang lebih halus, sudah ada tumbuh, sudah ada memberikan kepercayaan yang lebih kepada mereka gitu. Ya. Dan harus ada minta maaf kalau memang punya salah. Pasti punya salah tuh. Ya jelas salah lah, kalau ada gitu pasti salah gitu. Kalau anak udah jauh dari, udah nggak mau dengarkan orang tua, pasti ada salahnya gitu. Jangan bilang ini gara-gara salah anak, nggak bisa, pasti salahnya orang tua. Ngaku aja dah gitu. Nah, artinya kasih sayang harus diperbaiki dulu. Nah, tadi Umi juga ada bilang bangun ikut komunitas-komunitas yang bagus positif gitu ya. ya. Positif gitu. Nah, ini kan sebenarnya juga bagian dari kasih sayang gitu, karena interaksi dengan sesama manusia itu adalah semua bagian dari mesin hati kasih sayang. Nah, ini bisa dilakukan juga oleh orang tua kalau memang rasanya sudah nggak kepegang sendirian gitu tadi kan, ya sudah diarahkan ke komunitas-komunitas yang memang anak suka di sana dan bisa positif untuk perkembangan dia gitu. Misalnya belajar berkuda memanah, tapi sana ada juga pengajiannya gitu kan. Terus ada juga komunitas yang olahraga, misalnya main futsal bareng, futsal pengajiannya. Padel. Badminton. Siapa padel? Padel. Padel. Kalau yang kadang kan suka lihat juga tuh di ahwat-ahwat bercadar, kerudung lebar gitu kan, tapi main basket bareng gitu kan. Nah, biasanya setelah itu mereka ada pengajiannya. Itu kan ya asik juga tuh untuk yang ahwat-ahwat untuk anak-anak. Berenang pun oke dong, yang khusus ahwat. Tapi kalau itu kan nggak ada videonya lah, nggak mungkin di videoin lah kalau itu gitu kan. Tapi kalau yang main basket itu ada di videoin kemarin. Jadi mereka baju lebar-lebar, mereka main basket bisa-bisa saja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sebetulnya. Nah, itu kan yang punya anak perempuan bisa tuh diikutkan model-model kayak gitu. Ya nggak harus berkerudung cadar lebar juga, nggak ada juga yang kerudungnya biasa, tapi ya main basket sama-sama mereka gitu, sama-sama belajar olahraga, sama-sama belajar di sana. Nah, jadi dari masih ada kasih sayang, emang sudah pendekatan lagi dari orang tua, terus bisa juga dibantu dengan kelompok-kelompok yang bagus tadi, kelompok-kelompok yang baik tadi gitu. Kelompok sastra pun ada, belajar menulis bareng gitu, berkarya bareng. Belajar nulis, belajar atau misalnya kayak Pandawa Group itu Pandawa ya, yang bersihkan sungai. Nah, itu boleh juga gitu lah. Nah, cuman kan nanti kita juga butuh yang kedua lagi tadi mengajarkan itu satu yang benar gitu. Anak harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, benar salah ini kan nggak mungkin juga standarnya suka-suka orang tua gitu. Harus dari Allah. Benar salah itu harus dari Allah. Artinya ketaatan anak kepada Allah itu juga harus dibangun biar dia tahu mana yang benar, mana yang salah, yang memang pasti benar, pasti salah. Kalau kita ngajarkan yang belum pasti benar, belum pasti salah, nanti dia ketemu orang lain yang berbeda standarnya, jadi bingung lagi kan gitu. Misalnya apa contohnya ya? Yang
belum goyang lah contohnya, lanjut dulu. Bingung lama mikir contoh. Nah, artinya Komunitas nih. daripada pusing mencari sadar benar mana sadar salah yang ingin dipakai oleh orang tua, yang penting sekalian aja sadar yang benar yang paling benar, sadar salah yang paling mana yang salah itu pasti salah itu udah ada jelas standarnya dari Allah Subhanahu wa taala, selesai gitu. Kita masukkan kasih sayang kita di sana, sekaligus pengalaman juga masuk di sana. Lalu tadi ini juga sampaikan tentang harus terbangun pemahaman gitu kan. Nah, ini juga sesuatu yang menjadi masalah juga dalam penilaian Nabi, dan banyak orang juga menilai sama dari tingkat level pemahaman anak zaman sekarang. Tingkat pemahaman itu memang sangat rendah sekali. Kenapa? Iya. Sebentar dulu. Ini udah bagian solusi nih. Cara-cara tadi harus jadi depan. Kita nggak selesai dari cara kita ini. Iya. 2 jam lagi siarannya nanti. Silahkan. Atau masih ada 2 jam, ayo. Potong yang lama. Udah 1 jam, ayo. Udah 1 jam nih. Nah, memang masalah utama itu adalah anak-anak ini memang tidak terbiasa berpikir. Jarang diajak diskusi. Bagi dada AI ya. Bagi dada AI gitu kan. Jarang diajak diskusi, jarang diajak berpikir kritis, jarang diajak berpikir benar. Jadi ada juga yang gini, aku suka berpikir kok, tapi berpikirnya salah gitu. Nah, itu tadi. Jadi pengen ngomong lagi terus. Ya contohnya dia berpikirnya, aku udah doa banyak tapi nggak pernah dapat juga uang yang banyak itu, berarti Tuhan nggak ada nih. Itu kan cara berpikir yang salah gitu. Pengen ngomong lagi mbaknya. Biar mama nggak terluka lagi, kebunuh aja gitu. Nah itu juga gitu kan, biar mbaknya nggak dipukulin lagi sama bapaknya, ya udahlah maknya diselesaikan aja gitu. Jadi nggak bisa disakitin lagi sama bapaknya. Jadi kan cara berpikir yang salah. Gitu. Generasi kacau ya. Nah jadi orang tua harus tahu juga nih, ngajarkan anak berpikir itu yang seperti apa. Nah, jadi nggak bisa juga sembarangan cara berpikirnya kita ajarkan gitu. Jadi bukan cuma berpikir sembarangan, tapi berpikirnya yang benar juga. Nah, kalau kita rekap lagi dari apa aja udah, kasih sayang harus dibagusin. Terus standar benar salahnya harus dari Allah, penghambaannya harus benar. Terus secara akalnya harus diajak berpikir yang diskusi kritis yang benar, gitu. Cara berpikir juga benar. Lalu secara eksistensinya ada nggak tadi bahas eksistensinya? Udah. Lanjut. Kok blank tapi? Ada. Nah, ya udah tambahin aja deh. Nanti kalau ingat yang disampaikan tadi sambung aja. Nah, secara eksistensinya, ya itu tadi, anak ketika diajarkan mana yang benar, salah, mana yang benar dan mana yang salah itu jelas standarnya, anak akan memperjuangkan gitu. Misalnya tadi, anak akan dibully gitu kan, tapi dia tahu itu salah, ya dia nanti akan melawan gitu. Nah itu adalah eksistensi yang bagus. Dia harus melawan, dia tidak mau menjadi orang yang dizolimi, dia tidak mau menjadi orang yang menzolimi, dan ketika melihat terjadi kezoliman di hadapan dia akan membela gitu, dia akan meluruskan kezoliman tersebut gitu, memperbaiki kemaksiatan tersebut. Nah ini kan memang butuh semua itu dari awal tadi, kasih sayang yang benar, ketaatan yang benar, cara berpikir yang benar juga, akalnya bagus, sehingga secara eksistensinya anak juga akan kuat. Eksistensi nggak berdiri sendiri, sehingga ketika dia menghadapi dunia yang kacau balau seperti ini, eksistensi malah terbawa arus gitu. Namun ketika dia punya kasih sayang yang kuat, ketaatan kepada Allah yang kuat, cara berpikirnya benar, eksistensinya juga akan bertahan hidup sebagai orang terasing tadi. Nah ini kita harapkan ada pada diri anak-anak kita yang menjadi tugas. Akhirnya emang karena kan bahas parenting ya. Kalau bahas parenting tuh ya artinya kita bahas apa peran orang tua nih. Orang tua strong. Akhirnya emang PR besar tuh selalu ada pada orang tua. Gak bisa kita cuma berdoa anak kita jadi orang yang soleh, berdoa cuma anak jadi yang soleh, berdoa. Tapi ketika dia lihat anaknya pergi main ke diskotik, didiemin gitu. Terus berdoa lagi anak jadi soleh. Lihat anaknya. Dan kita harus nunjukin teladan juga kan. Lihat anaknya pergi pacaran, mendekati pasangan, doa lagi. Iya. Tanpa berani menegur atau meluruskan atau beramal yang lain gitu ya. Bukan bilang doa sia-sia, bukan.
Tapi memang kita diajarkan tuh selain doa itu tidak berdiri sendiri, Harus ada harus usaha ada ikhtiar. ikhtiar. Gitu. Jadi dosa dan ikhtiar itu satu paket. Gitu. Nah ini suka salah pemahaman juga gitu akhirnya ya. Ketika bahas doa itu seolah-olah dengan doa selesai semua urusan gitu. Enggak. Islam itu mengajarkan doa itu sepaket dengan ikhtiar. Nah inilah yang ditunjukkan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika melihat ada sahabat di zaman Umar itu yang sibuk berdoa dalam masjid tapi nggak pernah cari nafkah, itu diusir sama Umar gitu. Kau doa mau cari nafkah tapi malah diem doa di masjid doang, sana pergi bawa cangkul nih cari nafkah gitu. Artinya doa sama ikhtiar itu sepaket, bukan ikhtiar tanpa doa, bukan doa tanpa ikhtiar gitu. Tapi doa dan ikhtiar itu harus jalan bersama. Nah ketika kita berdoa anak kita soleh, harus ada juga usaha besar dari orang tua untuk menjaga anak-anak kita soleh. Nah jadi ya ini juga sebenarnya kenapa kita terjun ke parenting ya, karena PR orang tua zaman sekarang ini luar biasa. PR orang berat sebetulnya. Berat sekali gitu. Nah kami ingin pelan-pelan di sini, pengen punya andil lah di sini, pengen punya kontribusi di sini walaupun sekecil apapun gitu ya. Betul. Ya itu mungkin mendidik peradaban. Ada yang mau curhatin lagi? Udah, waktu kita sudah habis Pak Bos. Sebenarnya kita nggak ada waktu sih, sebenarnya kita aja. Toh kuota masih ada sampai kuota habis. Nah, mau bikin yang lain kan? Oh iya. Iya, masih banyak. Jadi mau pergi? Ya udah kalau gitu kita tutup dulu ya. Nanti kita bahas lagi apa yang kita kerjakan setelah ini. Oke, jadi ya itu kesimpulannya. Jadi tetap kalau kita pakai konsep mesin hati, kasih sayang harus dikuatkan, ketaatan harus disesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Eksistensi juga harus dipertebal lagi, harus dikuatkan lagi. Nggak jauh-jauh dari situ ya. Baik, kita tutup siaran kita malam ini. Semoga kita bisa lanjutkan lagi siaran pekan depan dengan tema yang baru lagi, dengan keseruan-keseruan lagi ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis, subhanakallah. Assalamualaikum.